Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita para operator sekolah seluruh Indonesia. Salam satu data, pahlawan tanpa tanda tunjangan untuk kita para operator sekolah seluruh Indonesia ya. Di video kali ini saya akan membahas program Indonesia Pintar untuk teman-teman semua operator ataupun untuk Bapak Ibu orang tua murid beserta didik yang masuk ke channel ini ya, yang baru masuk. Saya baru mau membahas program Indonesia Pintar di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe di channel ini agar video atau channel ini lebih berkembang lagi ke depannya. Mari kita bahas tentang program Indonesia Pintar di tahun 2026 yang saat ini di bulan Juni sudah ada pencairannya, teman-teman ya. Untuk kelas selain kelas akhir ya, kelas akhir itu kan kelas 6, kelas 9, kelas 12 yang kemarin di April dapat. Nah, sekarang nih yang mulai kelas 1 sampai dengan kelas 5 untuk SD, SMP kelas 7 dan kelas 8, yang kelas 9, SMA atau SMK kelas 10 dan kelas 11. Ya, itu sudah ada yang cair, nanti pencairannya tanggal berapa, saya akan informasikan di video ini, makanya tonton sampai habis teman-teman. Nah, untuk teman-teman operator ya, saya bahas ke teman-teman operator dulu, untuk Bapak Ibu orang tua murid bisa disimak dulu. Nah, teman-teman bisa cek saja ya di akun pip.kemendikdasmennya, login menggunakan akun masing-masing operator sekolah ataupun menggunakan kode NPSN dan kode registrasi. Nah, itu bisa login nanti Bapak Ibu ke SK pemberian. Nah, untuk bulan ini ya, di termin ini ada pencairan yang masuk ke SK pemberian. Pemberian itu yang sudah mempunyai buku tabungan sekolah. Buku tabungan, sorry. Mempunyai buku tabungan PIP-nya ya, atau tabungan simple, simpanan pelajar. Nah, ada juga yang masuk ke SK nominasi. Nah, SK nominasi itu adalah siswa yang baru pertama kali mendapat PIP atau ada perubahan data di data siswa tersebut sehingga masuk kembali ke dalam SK nominasi ya untuk jenjang SD dan SMP. Tapi kalau jenjang SMA biasanya yang baru masuk itu akan otomatis masuk ke nominasi yang kelas 10 karena dia dari perpindahan dari BRI ke BNI untuk jenjang SMA. Kita bahas ke SK pemberiannya ya. Nah, di SK pemberian di termin ini sudah keluar teman-teman. Dan mohon maaf ini nanti banyak yang saya blur karena ini banyak data-data murid-murid ya. Saya ada beberapa yang saya blur. Nah, di sini tahunnya 2026 teman-teman ya. Nah, di sini sudah ada beberapa tahap, tahap 1 dan tahap 2 kebetulan ya. Tapi hanya dua tahap ini banyak di SD ini yang mendapatkan PIP ya. Jadi PIP itu terbagi menjadi 3 termin, tapi di tiap termin ada tahap-tahapnya. Nah, sekarang sudah masuk ke termin 2 dan kebetulan di SD ini dapat di tahap 22 di termin 2. Nah, ini sampai saat ini sudah mendapat 171 siswa yang mendapat PIP di SK pemberian. Gitu, teman-teman. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, untuk teman-teman yang baru mendapatkan atau baru belum dapat informasi bisa lihat di video ini. Nah, ini nanti pencairannya untuk di bulan Juni ini yang kelas selain kelas 6, selain kelas 9, selain kelas 12, ya selain itu nanti bisa cek ke si Pintar. Nah, itu nanti saya jelaskan di akhir ya, cara ngeceknya gimana. Nah, teman-teman operator bisa cek di sini mulai bisa dicairkan paling cepat, sorry. Paling cepat tanggal 9 Juni yang untuk bulan Juni. Nah, ini yang kemarin yang atas ini kan kelas 6 itu tanggal 21 April. Nah, yang bawahnya itu mulai bisa dicairkan paling cepat tanggal 9 Juni. Jadi untuk teman-teman operator sekolah bisa informasikan ke orang tua murid, peserta didiknya, itu bisa dari sekarang menginformasikan, tapi nanti bisa dicairkan paling cepat di tanggal 9 Juni 2026. Gitu ya, untuk yang cair di bulan Juni ini. Jadi ada beberapa yang mendapatkan langsung ke dalam SK pemberian, yaitu dia termasuk yang sudah mempunyai buku tabungan atau tidak ada perubahan data. Nah, untuk SK pemberian ada beberapa, setiap sekolah pasti kalau dia sudah mengusulkan pasti ada yang cair kalau memang dia sebagai prioritas penerima PIP.
Nanti saya buka sedikit nih blurnya nanti akan saya hilangkan. Nah, di sini ada namanya pengusul. Nah, untuk yang tahap ini kebetulan saya kotanya Kota Depok, pengusulnya Kota Depok. Kenapa Kota Depok? Nah, pengusul Kota Depok ini adalah usulan awalnya itu dari sekolah melalui aplikasi Dapodik. Nah, di aplikasi Dapodik itu layak PIP-nya dicentang ya, sehingga masuk ke usulan Kota Depok atau admin dinas di Kota Depok yang bagian PIP. Nah, dia menyetujui, diverifikasi sudah sesuai datanya termasuk ke dalam desil 1 sampai dengan desil 4. Sampai saat ini informasinya dari admin dinas saya yang diverifikasi dari desil 1 sampai dengan 4. Nah, ini termasuk ke dalam pengusulan admin dinas ya, Kota Depok pengusulnya. Tapi awalnya itu usulannya dari sekolah gitu ya. Usulannya dari sekolah. Nah, ini untuk di sekolah ini lumayan banyak teman-teman ya, 171 siswa yang sudah cair. Kalau tidak salah pas yang kelas 6 47 siswa, sisanya itu ada 120-an siswa yang masuk di bulan Juni ini. Nah, itu untuk teman-teman yang mendapatkan langsung ke pemberian. Lanjut kita bahas ke SK nominasi. Nah, untuk teman-teman operator sekolah bisa cek ke SK nominasi atau ke menu siswa nominasi, apakah ada siswanya yang masuk ke dalam SK nominasi. Nah, SK nominasi yang tadi sudah saya terangkan di awal bahwa adalah peserta didik yang baru pertama kali mendapatkan PIP atau dia ada perubahan data seperti nama, tempat tanggal lahir, sehingga harus ada perubahan di nomor rekening atau data rekeningnya, sehingga terbitlah nomor rekening yang baru. Nah, untuk teman-teman operator, segera buatkan surat keterangan dari sekolah untuk segera diaktifasi oleh siswa dan orang tuanya ke bank penyalurnya. Untuk SD dan SMP, penyalurnya adalah BRI, sedangkan untuk SMA atau SMK adalah Bank BNI. Nah, di sini ada keterangan aktivasi paling lambat tanggal 31 Desember 2020. Jadi di sini akan terlihat nih kalau kita ngecek di si pintar, di situ akan masuk ke dalam scan nominasi. Gitu teman-teman. Nah, di sini kebetulan sekolahnya mendapat yang masuk SK nominasi ada 15 siswa yang harus aktivasi buku tabungan. Gitu teman-teman. Untuk teman-teman nanti jika sudah diinformasikan oleh sekolah, silakan segera melakukan aktivasi buku tabungan ke bank penyalur yaitu SD SMP BRI, untuk SMA SMK itu adalah BNI. Kenapa harus segera kalau dapat surat supaya nanti data itu masuk ke dalam data pusat bahwa sudah diaktifasi nih, nanti akan berubah di sini. Di sini kan masih belum aktivasi. Nanti kalau udah aktivasi tunggu beberapa minggu akan update data. Kalau sudah ada penarikan data nanti akan tulisannya sudah berubah menjadi sudah aktivasi. Nah, ketika sudah aktivasi nanti tinggal tunggu saja sampai masuk ke dalam SK pemberian yang ini. Masuk ke tahap selanjutnya gitu teman-teman. Jadi yang masuk ke dalam nominasi atau SK nominasi nanti tidak akan langsung ada uangnya ketika aktivasi buku tabungan. Seperti itu ya, untuk Bapak Ibu orang tua murid ataupun operator sekolah yang baru memang terjun untuk pencairan PIP ini. Selanjutnya, untuk orang tua murid ataupun peserta didik ya, ataupun operator sekolah jika memang mau mencari berdasarkan namanya masing-masing. Nah, nanti ini banyak yang saya blur ya. Ini contoh bahwa kalau kita mau mencari sendiri bisa menggunakan web pip.kemendikdasmen.go.id atau tulis saja di Google si pintar, nanti akan muncul paling atas, teman-teman. Nah, ketika muncul paling atas tinggal diklik, terus ada di situ ada cari penerima PIP di sini ya. Ketikkan NISN-nya dan masukkan NIK-nya. NISN itu yang ada dari sekolah ada 10 angka, NIK itu yang ada di kartu keluarga ada 16 angka. Ya, terus masukkan captcha-nya, misalkan dia plus silakan dijumlahkan, jika min tinggal dikurangkan berapa hasilnya harus sama. Tinggal cek penerima PIP nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini akan ada muncul nominasi, nah itu tahun berapa ya. Nah, kebetulan di contoh ini dia penyaluran yang 2023, nominasinya masuk tahun 2023. Nah, ini yang baru keluar teman-teman. Dia masuk ke dalam pemberian, tahun penyalurannya 2026. Nah, di bawahnya dana belum masuk.
Kenapa dana belum masuk? Yang tadi saya terangkan bahwa bisa dicairkannya nanti di tanggal 9 Juni 2026. Seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti yang ngecek secara mandiri, sudah muncul pemberian tahun penyaluran 2026, tapi tulisan dana belum masuk, nanti uangnya masuk di tanggal 9 Juni 2026. Langsung ke bank saja atau masuk ke rekeningnya siswa masing-masing ya. Nah, untuk teman-teman yang masuk ke dalam nominasi tahun penyaluran 2026, pasti tulisannya belum aktivasi. Nah, itu nanti segera lakukan aktivasi. Ketika melakukan aktivasi buku tabungan ke bank, itu nggak langsung berubah. Ketika kita cek lagi, kok tulisannya masih belum aktivasi. Itu ditunggu aja teman-teman, karena data yang ada di si Pintar ini tidak real time update 1 kali 24 jam atau real time itu tiap detik langsung berubah. Enggak. Jadi ada tergantung ada penarikan data dari pusat, itu nanti akan datanya berubah. Jadi kalau misalkan sudah aktivasi buku tabungan, tinggal tunggu aja datanya ini berubah kalau memang sudah melakukan aktivasi buku tabungan untuk yang masuk ke nominasi. Nah, teman-teman di sini ada KIP digital. KIP digital ini akan otomatis terbit kalau memang data sekolah atau data siswa di sekolahnya yang terdata dalam Dapodik padan dengan data DTSN yang ada di Kemensos ya. Data DTSN itu kan terdiri dari desil 1 sampai dengan 10, tapi yang masuk ke dalam DTSN itu desil 1 sampai dengan 4. Seperti itu. Ya, dia kartu KIP itu akan terbit otomatis di web Si Pintar ketika kita cari menggunakan NISN dan NIK ada di sebelah kanan. Kalau menggunakan laptop atau menggunakan handphone akan tetap ada sebelah kanan, tapi kadang kepotong, kalian ganti ke menu desktop di handphonenya. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Nah, mungkin video ini sampai di sini. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.